Sebelah berikut adalah dokumentasi proses install software Git. Ya, jadi Git ini adalah Distributed Version Control System. Ya, jadi sederhananya Git ini adalah tools atau software yang kita gunakan untuk mengelola eh, utamanya source code ya dari sebuah software atau aplikasi. Baik, jadi untuk bisa menggunakan, pertama kita harus download kemudian install. Ya, jadi kita akan menginstal versi 2.51 ini ya. Ini akan kita download. Nah, di sini saya sudah download sehingga kita bisa langsung lanjut ke proses instalasi. Baik. Nah, ini sudah dapat tampilannya. Kita dapat tampilan Git setup-nya. Ini kita klik next untuk license-nya. Kemudian untuk instalasinya, di sini saya akan menggunakan defaultnya ya, C di program files. Kemudian kita lanjut. Oke, oke, ini foldernya sudah eksis, jadi saya akan replace saja ya. Jadi kita install di folder itu aja. Karena walaupun sudah eksis, tapi karena Git-nya sudah kita uninstall sebelumnya, jadi kita bisa lanjut saja. Baik, kemudian ini untuk komponen yang akan di install ya. Jadi yang utama itu eh, kalau kita lihat, oke, ini yang menurut saya eh, bisa bermanfaat ya. Jadi kita menambahkan Git Base Profile di Windows Terminal. Baik, jadi saya hanya mencentang yang ini aja ya. Kemudian kita lanjut lagi, next. Ini kita klik next lagi. Kemudian editor untuk Git-nya eh, defaultnya ya. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini saya akan pilih Visual Studio Code ya. Nah, ini bisa nggak? Nah, ini kemudian kita eh, next saja atau kita coba Nano ya. Oke, ini Nano Editor by default. Jadi editor editornya itu nanti sebenarnya bebas kita mau menggunakan apa saja ya. Di sini saya menggunakan Nano ya. Atau kalau sudah terbiasa dengan Visual Studio Code, nggak bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, di sini saya akan coba gunakan Nano dan nanti kita lihat apakah Nanonya akan diinstal atau apakah sudah terinstall. Baik. Nah, kemudian adjusting name untuk initial branch. Oke. Jadi eh, branch awal itu namanya itu apakah menggunakan master, apakah menggunakan main. Nah, ini eh, bisa jadi perlu, bisa jadi tricky ya, karena ini eh, sempat ada isu di kalangan komunitas ini ya, pengguna software Git, yaitu karena default branch itu namanya master ya, master. Nah, sedangkan hari ini eh, banyak banyak pengguna yang merename mengganti nama untuk default branch-nya ya. Jadi yang master itu diganti dengan main. Nah, jadi kita di sini bisa memilih akan menggunakan yang master atau main. Ya, di sini
Saya akan menggunakan yang main, ya. Ya, jadi default branch-nya kalau kita membuat git init itu dia akan menjadi main. Nah, ini yang perlu kita ingat nantinya ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan tutorial yang nanti ada kaitannya ketika kita harus melakukan push atau pull, ya. Ketika originnya itu masih menggunakan master, nah itu nanti perlu kita ganti dengan main. Ya, di sini saya menggunakan yang main. Nah, kemudian path environment. Nah, ini juga penting. Jadi path environment itu penting supaya kita bisa menjalankan Git itu dari sistem operasi misalkan. Nah, ini ya. Jadi di sini saya akan menggunakan yang recommended, ya, yang recommended supaya bisa dijalankan dari command prompt atau PowerShell. Nah, ini ya. Karena kalau Git based only ini akan membatasi ya. Kita harus menggunakan Git base. Di sini saya akan menggunakan yang recommended, ya. Jadi dari command line apapun kita akan bisa mengakses command Git-nya. Oke, ini saya lanjut. Kemudian SSH executable. Di sini ada bundle, ada eh, link. Nah, ini bebas sih ya. Ini bebas. Di sini saya akan menggunakan yang bundle saja. Kemudian HTTPS Transport Backend, ya. Untuk HTTPS connection ini ada OpenSSL library sama ini ya, native Windows Secure Channel Library. Di sini saya akan menggunakan yang OpenSSL ya, OpenSSL library. Kemudian line ending conversation. Nah, ini ada Windows Style. Kemudian ini ya, checkoutnya Windows Style, commitnya Unix Style line ending. Oke, di sini saya akan gunakan yang default aja. Kemudian terminal emulator untuk Git Bash. Jadi Git Bash itu dia menggunakan WinTTY sebagai terminal emulator ya. Kemudian eh, Windows Default Console Window itu juga bisa. Jadi ini limited ya kalau Windows Default Console Window ya karena menggunakan CMD. CMD itu limited ya. Jadi saya akan coba untuk menggunakan yang Mint TTY ini. Kemudian ini behavior behavior git pull. Jadi by defaultnya di sini saya akan pilih yang default ya, fast fast forward atau merge git pull. Ini ada rebase, ada only ever, fast forward. Jadi ini teknikal sekali sih. Ya, jadi kalau kita belum pernah menggunakan Git, mungkin istilah ini akan membingungkan. Jadi kalau kita bingung, sarannya adalah kita menggunakan yang default atau yang direkomendasikan. Baik, di sini saya menggunakan Git Credential Manager untuk Credential Helper. Di sini juga eh, enable file system caching. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses install. Ya. Jadi menginstal Git ini bisa cukup teknis ya. Jadi mungkin ada baiknya kita membaca beberapa referensi atau mungkin melihat beberapa tutorial dulu ya tentang bagaimana menginstal Git, bagaimana orang-orang itu menginstal Git supaya kita dapat referensi ya, terutama untuk spesifik platform kita atau OS kita ya. Apakah menginstal Git di Windows itu ada beberapa cara atau umumnya ada satu cara yang paling banyak digunakan seperti itu. Atau misalkan kita menggunakan komputer Mac OS ya,
Di situ nanti kita bisa melihat bagaimana cara menginstal Git untuk komputer Mac ya atau komputer Apple ya. Apakah sama seperti di Windows atau apakah ada perbedaan ya. Terutama kalau kita butuh untuk menginstal versi tertentu ya, misalnya versi yang terbaru atau yang lain. Baik, kita tunggu proses installnya. Setelah itu nanti kita akan coba untuk melanjutkan memeriksa apakah hasil installnya ini sudah berhasil. Ya, jadi dari kita sudah melakukan download, kemudian sekarang kita melakukan proses install. Nah, nanti setelah melakukan proses install, kita akan coba untuk cek apakah perintah Git-nya bisa dijalankan. Nah, baik. Jadi ini sudah berhasil ya untuk install Git-nya. Di sini saya akan coba untuk launch Git Bash ya untuk memastikan apakah sudah berhasil terinstall untuk software Git-nya. Baik. Nah, ini ada sedikit konfigurasi di sistem saya yang menyebabkan saya perlu memasukkan passphrase ya. Jadi harusnya kalau kita sebagai pengguna awal itu kita tidak perlu melakukan itu ya. Jadi langsung masuk ke tampilan Git Bash-nya. Jadi kita pengen cek dulu apakah Git-nya sudah terinstall. Nah ini ya, sudah berhasil terinstall Git versi 2.51. Nah ini nanti kita sudah bisa eh, mulai membuat project Git atau mengaktifkan Git pada project software development atau coding yang kita lakukan. Ya, misalkan sekarang saya ada di direktori C ya. Kemudian saya ingin tahu direktorinya dokumen. Oke, saya saya coba masuk ke dokumen ya. Oke, oke. Kemudian, nah, nah ini kita sudah bisa menjalankan perintah git ya. Nah, git ini kan perintahnya ada banyak. Kita bisa eh, membuat empty git repository dengan git init ya. Atau kita bisa bekerja dengan text editor yang dia memiliki fitur integrasi dengan Git ya seperti misalnya Git eh, GitHub yang ada di Visual Studio Code. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Baik, kurang lebih itu sekian dokumentasi ya kita tentang cara menginstal Git, software Git. Git sebagai eh, software version control. Nah, tambahan terakhir, jadi sebenarnya setelah kita menginstal Git itu ada hal yang kita perlu lakukan juga ya. Jadi setelah kita selesai download dan install, nah itu ada first time Git setup ya. Git setup yang penting itu apa? Git setup yang penting itu adalah kita menambahkan identitas. Nah ini ya, identitas kita itu kita perlu tambahkan ya. Jadi kalau kita cek di sini, ini ada git config ya. Git config, kita cek ya config yang sudah kita lakukan. Nah ini ya. Di sini saya sudah melakukan git config utamanya untuk eh, username dan user email. Jadi kalau belum, ini perlu kita tambahkan satu persatu. Ya, misalkan git config ini, misalkan kita mau tambahkan, ya, git config user.name. Ya, misalkan user.name-nya Mr. Ainan. Nah ini ya. Nah ini kita tambahkan. Kemudian user.email. Ya, ini juga eh, perlu kita tambahkan supaya kita bisa melakukan aktivitas Git nanti
itu informasi yang kita berikan itu jelas, ya. Misalkan ini emailnya, Gmail, ya. Ini alamat emailnya. Nah, ini ya. Oh, sebentar. Ada, ini ya. Jadi kita tambahkan sehingga ketika kita cek config-nya, nah ini ya, kita dapat user.email sama user.name sama user.email. Kemudian default branch itu kita bisa tentukan ya apakah mau menggunakan master atau main. Di sini saya menggunakan main. Nah, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu eh, proses instalasi software Git ya. Jadi kita sudah melakukan proses download, kemudian install, kemudian setelah download dan install itu memastikan Git-nya itu komennya itu bisa kita jalankan mau dari Git base seperti ini atau apakah dari eh, aplikasi command line yang lain. Misalkan dari sini saya punya PowerShell ya. Saya coba jalankan. Nah, ini ya. Di sini juga sudah berhasil ya. Kemudian kita juga melakukan setting awal ya. Setting awal yang penting adalah user.name dan user.email. Seperti itu. Walaupun ini juga yang lainnya untuk config yang lain itu bisa kita eh, setting juga kalau memang kita membutuhkan dan kita paham ya. Tapi minimal yang user.name dan user.email. Baik, sekian untuk video kali ini.